Sawo, Semarang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara in-house training penggunaan alat pemadam api ringan di RSIA Gunung Sawo. Sebelum acara dimulai, akan saya dari Direktur RSIA Gunung Sawo atau yang mewakili. 2. Doa. 3. Pretest. 4. Pelatihan apa? Para hadirin yang saya hormati, selanjutnya sambutan dari Ibu Novia Kusudawati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih kepada tim dari Amindo, juga kepada teman-teman senior untuk mewakili untuk membuka acara pada pagi hari ini, karena beliau berkehendaki masih terjebak macet, masih perjalanan untuk menuju ke Gunung Sawo. Teman-teman semua, pada hari ini untuk acara in-house training nanti akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pagi dan sore, pagi dan siang. Ya, untuk itu mohon untuk baik, untuk tes sudah selesai. Bapak, Ibu, dan para hadirin, untuk acara selanjutnya adalah acara inti. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Marnoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini masih bisa mengumpulkan kita untuk mengikuti program K3 yang diterapkan oleh manajemen Rumah Sakit Gunung Sawo. Nah, pada kali ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada manajemen Rumah Sakit Gunung Sawo yang telah diwakili oleh Ibu Novia dan beserta staf yang lain, Pak Niko, Pak Wawan, dan yang tidak saya. Ini nanti akan mengikuti teori dan praktek. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marno, belum berubah. Mungkin dulu ada yang pernah kenal, tapi nggak sempat sayang. Hanya kenal saja ya. Nah, di sini pelatihannya durasinya 2 jam. Nanti jam 12 selesai. Makan siang ya. Oh, dari Kaila. Ukut ya. Dulu CV Jaya Protek ya. Nah, sekarang sudah naik menjadi PT, yang artinya kita sudah siap mengerjakan konstruksi hidran alarm kebakaran. Nanti kalau butuh perhitungannya kami bantu. Produk-produknya ini ya, untuk hidran, untuk bokapar hidran ini juga ada.
spare part fire alarm kebakaran. Nah ini kalau belum ada nanti kami bisa membantu. Betul ya. Sekretarisnya, ketuanya Pak Niko mungkin yang Andika Tiga Umum, dan jajaran untuk bidang penanggulangan kebakaran ada siapa, evakuasi siapa, P3K-nya siapa, sudah ada ya, sudah dibentuk ya. Nah, kenapa dikumpulkan di sini? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kita perlu diberikan pelatihan? Karena sudah diatur oleh peraturan yang namanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 186 Men 1999 pasal 2 ayat 1. Nah, pengurus atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Nah, ini pengurus Bu, wajib untuk memberikan atau mengajak pelatihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Kalau tidak, kena sanksi. Ya. Apa yang perlu diatur? Yaitu pengendalian setiap bentuk energi. Di sini yang berbahaya apa saja perlu dikendalikan. Kira-kira yang berbahaya ada oksigen dalam komposisi yang seimbang. Itulah 3 unsur terjadinya api. Tadi ada nggak pertanyaannya? Api itu bisa terjadi karena ada 3 unsur. Unsurnya yaitu pertama ada oksigen. Yang kedua ada panas. Yang ketiga ada bahan bakar. Kita interaksikan, gitu ya. Jadi setelah menjadi satu, maka akan timbul yang namanya api. Tutup. Nah, ini ya. Kenapa bisa padam? Gasnya masih saya tekan. Karena tidak ada unsur oksigen. Jadi salah satu unsur tidak ada, maka api akan padam. Itulah cara memadamkan api. Jadi menghilangkan unsur oksigen atau memisahkan barang yang mudah terbakar. Contohnya bahan di sini kebanyakan apa ya, menyimpan apa ya yang mudah terbakar ya? Bahan cair. Bensin banyak. Faktor yang menimbulkan kebakaran siapa? Manusia. Berarti kita adalah penyebab terjadinya kebakaran. Setuju nggak? Kok bisa? Contohnya manusia yang seperti siapa? Lupa matiin gas. Terus memasang steker listrik yang berlebihan, ya. Betul nggak? Berarti ceroboh. Manusia yang ceroboh itu gesekan. Gesekan itu seperti dinamo elektrik, dan di sini banyak sekali dinamo elektrik ya. Nah, itu kalau perlu masanya tidak rutin, perawatannya tidak rutin, kalau sampai timbul gesekan, dia akan menimbulkan percikan api yang akhirnya menjadi kebakaran. Bunga api listrik. Pabrik ini sering ada kontraktor dari luar nggak? Pengelasan. Kok pabrik? Rumah sakit, sorry. Rumah sakit Panti Wiloso. Rumah sakit Gunung Sawo. Sering nggak, Bu? Di SOP-nya yang jelas. Jangan sampai tidak ada alat keselamatannya, alat pelindungnya ya, itu penting sekali. Siapa yang suka memakai lilin saat lampu padam? Siapa yang suka menggunakan lilin saat api padam, lampu padam? Nggak ada ya. Kalau lampu padam di tempat kita pakai apa? Senter. Terus selain senter, terus ini. Kira-kira di Gunung Sawo ini banyak nggak kabel-kabel yang tidak beraturan? Banyak ya.
Di plafon-plafon ini kalau mau naik mesti semrawut ya. Nah ini sudah berapa tahun pernah nggak ada perawatan, pengaturan ya? Ini kalau tidak ada, nanti takutnya di sini kan banyak menggunakan sumber listrik, betul nggak? Arusnya kan besar ya, arus tegangannya besar. Nah itu kalau pas sudah waktunya isolator kabel tidak kuat menahan arus, maka dia akan melupas dan menimbulkan konslet. Itu hati-hati ya. Komponen kompor gas yang tidak terawat dan tidak SNI. Nah ini di sini banyak menggunakan kompor gas untuk masak ya Bu ya. Ini sangat-sangat dilatih mentalnya. Ketika mereka sampai ada kebocoran gas, jangan panik ya, tetap waspada, tahu cara memadamkan ketika terjadi tabung gas yang bocor. Ini penting sekali. Jangan sampai mereka panik, ditinggal, terus salah langkah. Nanti baru goreng apa, ambil keset, tutupkan. Nah ini wajahnya terpental, malah menjadi menyebar. Itu ya. Jadi hati-hati. Memperkerjakan tenaga ahli yang tidak bersertifikat di bidangnya. Kalau bukan tukang listrik, ya jangan dimintai untuk masang listrik. Nah, ini nanti bahaya. Kecuali membantu tenaga ahlinya, itu boleh ya. Seperti itu. Nah, cabut atau mungkin panas cabut. Tapi kalau tidak ada harus dimatikan ya. Jangan lupa itu. Yang kedua adalah faktor alam. Di sini bertempat tinggal di sekitar Gunung Merapi. Ini jelas-jelas sudah sebetulnya nggak tepat ya. Kita saudara-saudara kita tinggal di tempat Gunung Merapi itu, dekat Gunung Merapi, tepat nggak? Salah nggak? Sebetulnya dekat-dekat situ kan, nah itu memang sudah susah sih ngatur kayak gitu ya. Penangkal petir yang tidak berfungsi, nah ini hati-hati ya, penangkal petir kita harus betul-betul diperhatikan. Kalau pada musim hujan, oke, selanjutnya, kenapa hal itu saya tekankan? Karena supaya kita tidak menjadi penyebab kebakaran. Untuk kelas kebakaran ada benda logam, ada benda cair, ada benda listrik, dan bahan masak. Paling tepat menggunakan apa kalau kebakaran listrik? Ya dengan pakai apa kalau terjadi, pakai apa? Ibu, Mbak, Non. Karena CO2 gas bersih, tidak menimbulkan kotor dan tidak menimbulkan arus listrik atau konduktor. Itu namanya CO2. Dan yang kita punyai tabungnya apa isinya di sini? Nah ini. Di sini ada, ini kok dikasih panel, bukan CO2 ini, isinya apa ini? Khusus untuk benda cair dan listrik. Paham? Kalau kebakaran solar tumpah, mau pakai apa? Solar tumpah mau pakai CO2. Peduli terhadap apar yang ada. Hanya petugas-petugas khusus yang memperhatikannya. Karena dari sorot matanya kosong semua. Ketika saya tanya apar bingung. Untuk itu saya sarankan setiap di departemennya masing-masing harus dipahami isinya. Ya, nanti PR-nya itu. Jadi tabung yang dipasang di tempat saya, bagian saya ini isinya apa? Cocoknya untuk apa? Membahayakan nggak untuk saya? Itu ya. Itu nanti yang perlu PR-nya. Jadi ketika ada pertanyaan, jenengan bagian apa? Nggak begitu paham isinya ya. Jenengan apa? Bagian apa? Gizi punya berapa apar? 1. Isinya apa?
Nggak paham. Jadi yang penting ada apar, kalau terjadi kebakaran tak pakai, gitu aja ya. Konsepnya gitu kan. Banyak spray enggak? Itu senjata paling ampuh. Langsung jika spray pasien, cuap. Kalau ke kamar mandi, tutup ke. Nah itu paling bagus itu. Ya. Korbannya diangkat di selimutnya dari Madam K. Bagus. Ide bagus dan sangat tepat. Ya. Itu namanya tradisional. Kalau kita kehabisan apar. Siapa yang punya apar di rumah? Apar singkatan dari apa? Alat pendingin api ringan. Alat pemadam api ringan. Betul. Siapa yang punya? Siapa yang mau? Tunjuk jari. Tak kasih nomor telepon. Modus ya. Jadi apar sangat betul-betul alat yang perlu kita siapkan, walaupun tidak besar. Karena kita evaluasi bahwa ketika terjadi kebocoran gas, banyak yang tidak berhasil. Pakai karung goni juga tidak bisa padam. Pakai selimut juga bisa tidak pasti padam. Tetangga saya banyak yang seperti itu. Akhirnya minta bantuan kami karena tahu kita punya tabung pemadam. Siapa yang tahu rumah saya? Tidak ada yang tahu ya. Berarti kurang aman. Yang dengan harus punya apar sendiri. Ya. Saya prediksikan itu 700 juta. Adalah berapa lantai di sini? 3. Itu ada yang hitungannya paling ringan. Ya, itu standarnya kurang lebih 700 juta. Itu perlu dipertimbangkan. Nego. Nego halus ya. Hidran, mobil pemadam aja kalau gitu yang murah. Mobil pemadam murah tuh kan? Mahal ya, paling tidak 500 juta. Pompa portable aja lah. Nih, yang murah cuma 100 juta. Untuk pelindungan di rumah sakit ini bisa nggak? Bisa. Tapi ini sistemnya tidak otomatis. Jadi harus kita operasionalkan di sini. Kita starter jeng, terus kita gas sendiri. Jadi ketika buka ini pilar hidran nggak keluar airnya, harus menghidupkan mesin ini baru keluar airnya. Paham? Tapi di dinas kebakaran masih kurang standar. Karena apa? Tidak bisa otomatis. Sedangkan secara regulasi di sini butuh sprinkler, ya, yang bisa pecah sendiri tar keluar airnya, betul nggak? Nah itu kalau nggak pakai mesin yang pamrung otomatis nggak bisa keluar. Nah itu ya, berarti programnya harus punya mesin diesel pump, main pump atau electric pump, dan joki pump. Maka harganya kok sampai ratusan juta, karena itu mesinnya sendiri kalau dikalkulasi hampir 400 juta sudah sama rumah pompanya. Daripada tuas untuk menekan spindle yang di dalam perangkat ini tidak kelihatan. Spindle itu bentuknya cetilan. Ini kalau jenisnya nyedil, kelihatan ya. Ini kalau ditekan sama tuas ini, dia akan turun, terus membuka mulut. Nah, membuka mulut, ini ada mulut nih. Ini mulutnya. Nah, kalau ini nggak ditekan ya nggak terbuka. Kalau terbuka secara otomatis isinya keluar ya. Jadi maka ada tuh manometer. Manometer ini fungsinya apa? Alat pengukur.
tekanan. Selama indikatornya di warna hijau berarti normal. Kalau di warna merah tidak normal. Ke kiri berarti habis, kalau ke kanan berarti over. Pakaian tekanan kira-kira bahaya enggak? Bahaya. Bisa pecah. Seperti roda kendaraan kita. Berapa PSI biasanya kalau ditekan? Ini apa? Selang, nozzle ya. Nah, nozzle. Kalau nggak ada nozzle-nya bisa dipakai nggak? Tapi tidak aman, nyebar. Terus rasa dong. Nah, kayak keran, ya dengan kasih selang sama tidak? Sama kan gitu ya. Terus bagian yang keempat yaitu bodi ini. Ini bodi ini nggak boleh keropos, tidak boleh berkarat. Tetap ini yang jadi singkirke atau didandake, ya. Mau ngerti pecah dewe piye? Kan tekanannya masih utuh, tapi tabungnya terkikis keropos. Kira-kira bisa pecah nggak? Bisa ya. Jadi kalau melihat tabungnya mau pecah, laporkan ke Pak Niko, betul? Biar diganti. Ya. Sabuk, nah ini perlu sabuk nggak? Ya, sabuk ini untuk menempatkan nozzle, tempat nozzle-nya supaya tidak begini. Nah kalau gini kan kurang rapi ya. Tapi untungnya di sini sebagian ada box apa, ya. Ada juga yang tidak ada box apa, tapi tidak apa-apa. Box apa itu tujuannya untuk mencegah dari sinar matahari dan kotor, dan untuk memudahkan tanda bahwa di situ ada apa. Tapi kalau nggak mampu beli box apa, ya nggak apa-apa, tinggal digantung saja sudah cukup. Yang penting tidak kena sinar matahari langsung ya, seperti itu. Oke, bagian apa sudah paham. Sekarang cara menggunakan apa, yaitu dengan kata kunci pas. Nah, kata kunci pas. Pull, air, squeeze, sweep. Nah, bahasa Indonesianya adalah TATS. T-nya yaitu A-nya yaitu T-nya lagi yaitu S-nya. Nah, kita praktekkan. Simulasi aja. Cara tarik kunci pengaman perlu diperhatikan, yaitu pegang posisi badan begini ya, jongkok. Kalau tabung pemadam ditaruh di lantai, kita harus jongkok. Kalau kita berdiri, bungkuk, pinggangi ya. Sing wis tuwa-tuwa kuwi loro. Maneman. Dan ini juga tidak efektif, bisa jatuh. Nah, maka harus jongkok. Pegang bagian apa? Leher. Jangan bagian tuas. Kalau bagian tuas tidak bisa lepas, tidak bisa tarik. Nah, ini kencang. Jepit. Ya. Jadi kita pegang bagian leher. Selanjutnya apa? Setelah tarik kunci pengaman, ini kunci pengaman ya. Tadi belum tak jelaskan, ada kuncinya. Fungsi daripada kunci itu untuk mengunci supaya kalau jenengan nyenggol tidak neken, jadi aman, pengaman. Kalau nggak ada ininya, was-was ya. Nanti tahu-tahu jatuh, kesenggol bisa keluar. Nah, yang kedua apa? Arahkan. Kalau arahkan kita sudah berdiri ya. Arahkan, diangkat. Nih. Arahkan kemana? Ke titik api. Bener nggak pegangannya begini? Salah. Yang bener di ujung. Supaya tidak Liar. goyang. Ya, goyang. Bahaya ini. Nah, ini. Jadi di ujung. Selanjutnya huruf apa? T. T-nya diapain? Tekan. Cara nekannya bagaimana? Peres. Diperes, diremas. Mes. Jangan sedikit manja banget pucuke tok. Metune sithik karena nggak bisa buka tuh. Nah, ya. Yang terakhir huruf apa? S-nya apa kan? Cara nyapunya bagaimana?
kanan kiri dari sisi ke sisi, merata. Yang diratakan apanya? Sumber apinya ditutup, ya, bukan kobaran apinya ya. Kobarannya tinggi 2 meter, jangan kejar. Lari di sana jarono. Itu salah. Oke, selanjutnya siapkan itu. Ini kalau nggak mengikuti peraturan wali kota Semarang, ya jangan di Semarang, katanya begitu. Itu kata dinas loh ya, bukan kata saya. Saya hanya memaparkan saja. Jadi, jangan kalau mau 15 meter jangan di kota Semarang, di kota Temanggung sana atau mana gitu. Itu bisa 15 meter. Kalau di kota Semarang memang khusus untuk distribusi. Nah, ini ada distribusinya enggak? Enggak ada ya. Distribusi apar termahal di Indonesia adalah kota Semarang. Tepuk tangan. Membebankan pengusaha. Karena Semarang kota hebat, kota hebat. Ya, jadi semua mahal. Oke, dunia apar saya kira cukup ya, karena waktunya kita singkat. Materi ini sebetulnya untuk kategori sertifikasi kelas D butuh 3 hari. Sertifikasi kelas C sama 3 hari. Kelas D 2 minggu 14 hari ya. Kelas A juga 14 hari. Di sini setara dengan kelas D, cuma 2 jam. Tim pemadam disebut dengan kode apa? Kode red. Kalau kode pink apa? Di rumah sakit ini ada kode pink nggak? Tongan. Segera padamkan dengan apar atau apar target 10 menit harus padam. Kalau tidak bisa padam, kira-kira bahaya nggak? Bisa menyebar, mengembang, ya, bisa besar. Segera telepon dinas kebakaran setempat. Nomor teleponnya berapa? Kode telepon dinas kebakaran berapa? 113 ya, 113. Ini di pos satpam dikasih kodenya ini Bu. Nanti salah hubungi saya nanti. Saya nanti datangkannya apar doang. Mau pakai 10 Bu? 1 juta. Gitu ya. Jadi dinas kebakaran adalah instansi yang bertanggung jawab memadamkan kebakaran ataupun melindungi ataupun memberikan pengawasan kepada rakyatnya. Berarti rakyat itu semua, tidak pandang bulu. Yang penting yang ada kejadian, yang telepon, ya dibantu. Dipungut biaya tidak? Tidak, cuma uang sanggup. Betul Bu? Ulang. Terima kasih Pak. Dia nggak pulang-pulang. Lah kok cuma terima kasih doang? Ya, paling orang ya uang jajan, uang rokok gitu ya. Itu sudah tradisi budaya. Tidak hanya instansi kebakaran. Semua instansi kita ngono. Nek Bali orang terima kasih tos semua. Benar nggak? Wong kita aja terima kasih mau kasih tok ya gitu kan. Minimal semampunya. 2 orang ya, kita seorang mikir pasien sebenarnya kebakaran di mobil, ayo nomor 1 nih harus beli poin. Pasiennya tinggal kelas ya. Wah, ini malah kita petugas yang tidak pernah mendapatkan pelatihan. Kalau di sini kan mendapatkan pelatihan. Jadi kita tenang, amankan dulu yang membutuhkan. Orang hamil, berarti keluarkan dulu.
gitu ya. Jangan kita malah tinggalkan mereka, ini salah. Jika bukan regu peran kebakaran, carilah exit terdekat. Jangan sekali-kali gunakan lift. Punya nggak lift? Menghadap ke saya semuanya. Pak, antarnya tolong digeserkan. Untuk sementara saya dokumentasi yang saya tanya. Ya. Karena apa, kalau di situ kan nggak kelihatan videonya. Tuh, untuk burung cawan. Gaya cantik. Terserah gaya cantiknya. Panitia Pak. Semua. 1, 2, 3. Gaya bebas. Apa? Terakhir. Sekarang fotonya ya. Gunung Sawu sukses nih ya. Yuk, rumah sakit Gunung Sawu sukses. Sip. Oke, sekarang praktek. Pertalet apa? Ra entuk tuku pertalet le. Ya tukunya ning kuwi ta. Ngecer. Utang ngono lho. Tane. Ini nang kuwi, Pak. Ngomong lontar. Satu tangan. Di atas. Mana, Pak? Tangan di atas. Tangan sudah. Tangan di atas. Kepala di bawah. Siap. Yes. Lari. Ayo. Jaraknya 2 meter. Nah, coba ini kalau ikuti arah ini nanti kena mobil, kita agak melawan sedikit apa-apa ya dari sini. Sebetulnya nggak boleh karena kalau ke sana boleh mobil itu sampai ya. Yuk, taruh. Matikan sih. Begini langsung. Contoh. Pegang leher. Tarik yang kuat, kontrol. Terus tarik kuat. Tarik, jangan lo narik lagi putar-putar. Tarik, nah, pegang ujung selang. Ya. Terus, seperti, yuk. Peras. Yuk. Rata. Mundur dikit. Angkat, di atas. Oh. Orang dulu. Kotor. Motor.
Oke, angkat. Apa? Kaki sudah berat. Nanti. Kaki sudah berat, siap. Tanggul. Oke. Masuk lagi. Arah ini kan begitu nih. Nanti kita kena. Yuk. Ayo. Ya. Ya. Tarik yang kuat. Songkok. Leher. Sambungkan. Ya, terus. Go. Kaki mudah-mudahan berdiri aja. Kanan, ya. Oke, ya, go. Ya terus buka. Langsung. Kanan kiri. Bisa ya. Masuk, lihat arahnya. Ayo cepat. Ya, hop. Ya, tarik. Terus. Awas. Sambungkan. Hop, ya, terus sambungkan. Sambungkan. Cepat. Mati lagi. Nah, hop. Nah, cepat. Terus dekatin perlahan-lahan. Ini aja. Ayo, masuk Pak. Masih terus. Tunduk. Nah. Terus. Pelan. Ya, pelan gitu. Iya. Ngambilnya. Diangkat tuh. Nah, itu ngambilnya ya. Jadi harus Malah Pak Yanto. Oke. Ya, oke, lihat arahnya. Dari sini. Ya, lihat ada gambar dikit. Oh, lagi. Maju terus. Keras. Jangan terlambat. Yuk. Keras. Maju dikit. Jangan putus ya. Terus. Oke, siapa lagi? 2 orang lagi yuk. Terus.
angin. Bukan angin berarti menambah. Ya, angin. Yo, ayo dipadamkan. Tekniknya lihat, tekniknya dilihat. Mana mana aku? Yo. Nah, sekarang nanti kita buktikan pakai karung bali juga. Yo, siapa dulu? Benar. Saya diajarin. Ayo, siapa? Siapa Sarah? Boleh maju. Kalau penasaran boleh maju. Yang penting sudah menikah belum? Belum. Terus lagi. Hup. Nah, terus tangan kiri kuat. Hup. Nah, oke, sip. Salah satu aja tangannya. Dapat dulu. Kaki, kapan? Diana kilo yang itu. Diana mana Diana? Diana. Tinggalnya oke. Ya. Tinggalnya oke. Ayo. Coba, tenang. Yo. Sertifikat emergency tool. Jadi kebutuhan alat keselamatan kerja di bidang penanggulangan kebakaran kami adalah pusatnya. Adapun daftar pelanggan yang sudah bekerja sama dengan kita luar Jawa Tengah tadi kami tidak angkat karena tenaga ahlinya masih kurang. Superindo se-Jawa Tengah ada se-Jawa Tengah, Sarina, perbankan ya, rumah sakit. Nah ini ada 2 klinik. Perusahaan kuat di Jawa Tengah, alhamdulillah bekerja sama dengan PT. Itu saja ya. Ya mau naik yuk. Masanya. Regulasi yang mengatur tentang alat keselamatan kerja di bidang penanggulangan kebakaran diperlukan. Lilin dialasin meja kuat gak? Kuat dulu. Meja apa marmer? Kuat ya. Kalau marmer kuat ya. Biasanya pakai apa kalau pas lampu mati alas lilin dikasih apa? Siji ora cukup tambahin teloro ora cukup telu. Ya. Itu adalah merupakan faktor penyebab kebakaran. Terus kompor gas yang tidak terawat dan tidak seri. Siapa yang regulatornya sudah aus, nutup bensin yang tumpah, akhirnya kan ada pegang bagian apa? Bukan tuasnya? Tapi nanti praktek kira-kira yang pegang tuas enggak? Alasannya apa? Panik. Berarti kalau sudah panik itu kemampuan kita hilang ya? Nah, konsentrasi menurun, lapar itu ya. Tapi saya udah kenyang makan banyak. Oke, cabut kunci pengaman. Selanjutnya apa? Arahkan nozzle. Ini ya. Pegang ujungnya. Oh, pegang ujungnya. Benar gini ya? Kalau di sini nggak boleh. Kipat-kipit ya, bahayanya kena mata banyak. Yang ketiga apa? Remas. Ini kan lepas. Terus diremas. Ya. Diremas itu kalau nggak ditekan kenapa kok diremas? Ditekan sama diremas beda nggak? Ya. Beda. Lebih kuat diremas. Tapi Lebih kuat diremas ya, kan ditekan kan cuma gitu ya. Kalau diremas kan? Ya. Supaya ini tujuan meremas itu untuk menekan ini loh. Di dalam ada apanya? Per. Nah itu
apa nih? Gampangane cenilane. Tuh, cenilane. Yang besi. Ya. Itu kalau diremes turun dia. Kalau dilepas naik lagi. Jadi kalau keremas harus total ya, nggak boleh setengah-setengah. Terus setelah diremas diapakan? Ratakan. Cara meratakannya? Kanan kiri. Kanan kiri. Ikuti arah ini. Ya, terakhir itu ya. Ya. I-nya ikuti arah. Oke. Cara membawa apa diapakan? Bawa ini. Sama siapa? Kakak orang. Terus dengan matikan. Matikan. Pulang sebelum padam. Jangan. Yang besar ini ibu. Mutia. Wah, karena terlambat badannya besar, asapnya kabut sudah beredar ya, asap hitam, maka dia merangkak. Betul sekali ya. Ari apa Ari? Matikan aliran listrik, orang yang mati ini begini. Wah, pinter. Jangan. Kok kita ngalamin? Larikan dari kenyataan daripada pusing ya. Balik. Kabur kalau saya. Kabur, pokoknya kabur. Jangan. Lari ya. Aduh. Hai guys. Hai. Nah, mau masuk mau ini belum mau. Dokter aja lu belum mau. Saya bawain. Udah dibawain. Udah. Belum, ya kira. Nek Mbak Adel belum. Ini Adel. Pas aku ini belum loh. Jangan berebut ya, antri ya. Ini Mbak, sekarang Mbak. Taruh aku semua Mbak. Mau saya. Rekod. Instalasi Rano menit karena ini apa sudah berdiri, sudah jalan. Nanti mau masak. Bongkar. Tapi pakainya. Nanti Mas, nanti sih. Oke. Kebetulannya, ya, anjingkan yuk. Pemerintahan standar. Maju, oke. Entek. Jarak 2 meter sini, terus. Ini bos. Dari sini. Hop, ya sini.
gitu. Alon-alon bae. Ya. Terus dikasih contoh ya, kasih contoh satu serius. Kasih contoh satu, cara memadamkannya tidak boleh dilempar. Tidak boleh dilempar. Ya. Ini nih, ya terus. Aja, terus. Iya. Jangan melawan arah. Oke. Ya, yuk. Harangi. Hop. Maju. Terus. Wah. Tarik. Ulang. Ayo ulangi lagi. Yuk terus, maju. Ayo terus. Jangan nih, ya. Terus. Jangan dikebakar. Terus, atas. Wah. Jangan dilepas. Ya. Terus, ayo lagi. Kita sempurna. Seorang sempurna. Ayo. Penny. Padahal sing iki sing. Ya terus, tarik disimpan. Lu. Kebalik, Pi. Ya maju, Pi. Maju. Wis rungkuk sak wong-wonge. Tarik, Bang. Awas, Ya malah terus, peran. Maju. Maju ke atas. Atas. Sebentar. Kalau nggak dipakai ini